Ya, halo teman-teman, masih lanjut dalam channel YouTube investasi dan bisnis keuangan bersama saya Sofiansa, masih fokus di forex tentang EA atau membahas tentang EA sniper, eh, melanjutkan tes sebelumnya. EA ini sekarang berjalan di time frame H4 dan indikator yang akan dipakai indikator Bollinger Band. Nah, ini bagi teman-teman yang ingin melihat hasil Bollinger Band, maksud saya hasil trading menggunakan sinyal Bollinger Band pada time frame H4, dapat dilihat pada video berikut ini ya. Untuk settingan EA nya saya tampilkan kembali, masih sama. Nah, ini oke, tidak berubah. Teman-teman bisa lihat untuk pairnya GBP USD. Oke, kita cari indikator Bollinger Band chartis. Kita cari indikator Bollinger Band. Nah, ini indikator chartisnya Bollinger Band. Oke, langsung saja kita running. Seperti apa hasilnya nanti tinggal dilihat. Nah, ini dia sudah running. Oke, langsung kita pasang indikatornya untuk men-trigger posisinya. Nah, ini N1 seperti biasa saya kasih OP sell, chartis sell. Ini untuk line 2 saya pakai buy. Kita lihat sudah saya set, yang middle-nya saya diamkan. Kalau tidak ada tulisan chartis buy atau chartis sell, dia tidak akan membuka posisi. Untuk line tengah di Bollinger Band. Oke, dia sudah muncul. Kita percepat sedikit. Oke, nah itu. Ini chartis sell, ini chartis buy. Oke, kita lihat pergerakannya. Pergerakan di candlenya, bila menyentuh garis chartis buy dia akan OP buy. Coba kita lihat, hampir menyentuh chartis buy. Kita pelankan dulu ya teman-teman, biar teman-teman semua tahu indikator yang dibuat seperti apa dan sistem EA nya seperti apa. Ya, sebenarnya EA ini bisa juga digunakan untuk manual trade. Seperti itu, manual trade saya gunakan juga untuk akun saya yang ini. Nah, ini yang saya tampilkan di pojok ini, 8110934 0394. Nah, ini oke. Nah, ini belum tersentuh, kita lihat masih tetap running. Nah, ini mau tersentuh, apakah tersentuh? Kita lihat. Wah, tidak tersentuh sell, dia malah lari ke bawah, di bawah garis median Bollinger Band. Sekarang runningnya kita lihat. Kalau ada yang bertanya kok lama ya, iya karena time frame H4 dia agak lama. Kalau mau cepet ya time frame M30. Oke, nanti kita akan testing juga di M30. Sekarang kita masih fokus ke H4 dengan 3 indikator, bagaimana hasilnya. Oke, hampir mendekati chartis buy. Kita lihat. Ternyata malu-malu dia. Aduh, ayo cepat. Market seperti ini teman-teman tidak bisa diduga. Dia buy, oh ternyata dia kena SL-nya. Dia buy, kita lihat kena mana? SL atau TP. Ini masih default ya, dia murni menggunakan sinyal Bollinger Band tanpa oscillator atau filter trend moving average. Nah, dia kena TP seperti itu. Oke, sudah dilihat jelas gimana cara kerjanya. Nah, ini kita lihat lagi, dia
Setelah dua open posisi contoh ini, maka langsung saya percepat untuk melihat hasilnya secara keseluruhan selama 2 tahun. Terus ada pertanyaan, untuk garis chartisnya panjangnya bisa dirubah nggak? Oh, bisa teman-teman. Itu. Oke, kita lihat di ASL. Oke, kalau sudah jelas penjelasan OP-nya, kita percepat saja ya teman-teman untuk melihat hasilnya seperti apa. Oke, saya perkecil. Nah, nih. Kok nggak MC ya? Ya nggak bakal MC lah. Kan modalnya 100. Lotnya 0,01. Single OP. Dalam artian hanya satu posisi. Kalaupun umpamanya kita buka posisi sell, tapi belum kena TPSL, ada garis chartisnya tersentuh buy, dia tidak akan buka posisi. Karena ini saya set dianya single OP. Ibaratnya one shot, sistemnya dead or live gitu kan. Ini pertempuran sniper kan, sekali dia pasang senjata dia mati atau hidup. Dilihat, nah equity-nya mulai naik 100, turun lagi di bawah 90, kembali ke 100. Oke, kita lihat fungsi basicnya. Setelah kita mengetahui fungsi basic dari EA dan penggunaan indikator ini, nah di sini kan nanti bisa kita upgrade. Umpamanya nanti saya tambahkan osilator seperti itu untuk meyakinkan bahwa benar nih posisinya buy gitu. Kalau saya dipaketkan dengan indikator MACD, dia harus posisi golden cross baru dia bisa buy. Tapi kalau tertriggernya sell di chartisnya, tapi osilator MACD-nya tidak mengindikasikan berada di zona dead cross, maka dia tidak akan terbuka seperti itu. Nah, kita lihat sudah di 101 seperti itu. Nanti kita akan develop hingga mencapai mendekati sempurna lah. Tidak perlu sempurna, mendekati sempurna. Nanti tinggal kita mainkan dia equity berapa, close robotnya. Setelah kayak seperti di sini kan saya targetkan 20%. Setelah equity-nya mencapai 120, robot akan mati. Kita cek, oke, langsung kita WD. Seperti itu. Ini sudah lumayan ya, sudah 107. Oke, kita lihat 108. Nah, kalau secara keseluruhan dibandingkan dengan parabolik SAR, masih bagus ini kelihatannya untuk time frame-nya. Indikatornya dengan indikator parabolik SAR dibandingkan Bollinger Band ini sepertinya lebih bagus Bollinger Band. Dapat dilihat tuh. Oke. Sudah 109, kita lihat 110, apakah dia bisa menyentuh target equity 20% yang saya targetkan selama 2 tahun. Udah 113, ayo apakah bisa menyentuh 120? Masih turun, makin turun. Terus atau mungkin ada yang beranggapan, wah ini mungkin karena TPSL-nya terlalu pendek bang, 30%. Ya nanti kita akan tes TPSL-nya 50.
Oke, untuk sementara kita project yang masih 30%, kita bandingkan antara H1 dan H4. Lebih bagus mana resultnya. Nah, ini sekalian kita riset kan defaultnya seperti apa. Setelah ketahuan hasilnya baru kita menyentuh filter untuk mendekati meminimalkan resiko berbalik arah pada saat OP yang kita inginkan. Udah 116, oke, mendekati. Apakah dia bisa mencapai target 20%? Nah, ternyata belum. Masih turun 113. Oke. Sebenarnya kalau dikasih filter trend, umpamanya saya buka TF di H4, saya filter trend berdasarkan EMA, contohlah EMA 100 atau 200, mungkin lebih bagus sekali sepertinya. Dia tidak akan sembarang buka walaupun garisnya tersentuh, karena secara tren dia masih di zona berlawanan dengan chartis yang akan dibuka. Oke, target kita lihat, berarti ini lebih bagus. Oke, kita langsung saja lihat grafiknya. Ini, oke, dia mengalami kenaikan. Kita lihat result tradingnya. Nah, ini awal bukanya bulan berapa? Nah, ini 2020 bulan 1 dia sudah terbuka, terus 2021, 2022, oke, terakhir. Nah, ini 2022 Desember tanggal 28 dia close. Posisi terakhir equity-nya 113, berarti selama 2 tahun dia dapat 13%, teman-teman. Sangat kecil kalau dibandingkan dengan trader-trader yang mahir. Tapi kalau kita bandingkan dengan bukaan deposito, dia besar. Deposito paling 3%. Oke. Nah, ini kalau berarti per tahunnya sekitar 6%, 0,6 masih kecil. Kalau sudah menyentuh angka per bulannya, umpamanya taruhlah 5% atau 3% pun saya sudah happy lah. Targetnya 5%. Kalau 5% berarti kan setahun 60%. Modal 100 jadi 60. Kalau 1000 jadi 1600. Lumayan gitu. Tapi kan di sini kita aman, tidak akan MC. Oke, kita lihat reportnya seperti apa. Nah, ini reportnya, drawdownnya berapa? Kecil. Karena H4 kan drawdownnya 4% dan dia single shot gitu. Saya bilang nembak sekali, dia tidak akan nembak kedua kali kalau belum selesai. Dalam artian dead or live. Kalau dead, dia SL-nya tersentuh. Kalau live, di live atau hidup, dia TP-nya tersentuh. Ibaratnya hidup dan mati nih kan. Sekali tembak hidup dan mati. Lihat hasilnya. Ini masih sama. Win loss-nya, probability-nya. Nah, ini. Oke, totalnya profit faktornya sekian, drawdown-nya sekian, total trade-nya selama 2 tahun hanya 809. Baik teman-teman, itu saja penjelasan dari backtest EA Sniper, indikator Bollinger Band, time frame H4, TPSL 30. Mungkin ini bisa menjadikan perbandingan bagi teman-teman dan juga riset bagi saya untuk develop ke depannya. Terima kasih, tetap semangat dan jangan lupa di subscribe channel saya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.